Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Today we want to learn about telling the time. How to tell the time in English, bagaimana mengatakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke materi, Ustazah mau anak Ustazah perhatikan dulu jam. Nah, pada bagian jam ini kita mengenal yaitu ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum detik. Nah, long hand itu disebut dengan jarum panjang, short hand itu disebut dengan jarum pendek, sedangkan second hand itu adalah jarum detik. Nah, dalam bahasa Inggris, satu lingkaran jarum jam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sebelah kanan disebut dengan pas atau lebih, dan sebelah kiri itu disebut dengan to atau kurang. Jika jarum jam panjang menunjukkan menit pada angka antara 1 sampai 30, maka itu disebut dengan past. Jika jarum panjang menunjukkan menit pada angka antara 30 sampai 59, maka itu disebut dengan to atau kurang. Oke, let's we see how to use to and past dalam jam. Nah, jika jarum panjang ke angka 1, maka itu artinya lebih 5 menit. Jika jarum panjangnya ke angka 2, maka artinya itu lebih dari 10 menit. Nah, bagaimana untuk yang to? Kalau untuk yang to, jika jarum panjangnya itu ke angka 11, itu tandanya kurang 5 menit. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya jam 7.30? Nah, kalau dia pas 30 atau jarum panjangnya ke angka 6, itu disebut dengan a half past. Nah, dalam penggunaannya itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu a clock, a quarter, a half. A clock itu tepat, a quarter itu 15 menit, a half itu 30 menit. Okay, then let we see the example of a clock. 3 o'clock, jam 3 pas atau jam 3 tepat. 4 o'clock, jam 4 pas. Nah, selanjutnya itu a quarter atau sama dengan 15 menit. Nah, bisa anak Ustazah lihat di situ ada contohnya 10 lewat 15 menit. Bahasa Inggrisnya itu a quarter past 10. Nah, dalam bahasa Inggris penulisan 10-15 itu dibalik. Jadi, misalnya kan itu 15 menit kan, jam 10 lewat 15 menit. Nah, dari 15 menit dulu kita bikinnya. 15 menit itu disebut dengan a quarter, sedangkan lewat itu atau lebih itu disebut dengan past, dan 10 itu disebut dengan 10. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini contohnya jam 12 kurang 15. Sama seperti tadi, cuman untuk kurang kita menggunakan to. Ya, jadi bahasa Inggrisnya jam 12 kurang 15 itu adalah a quarter to 12. Oke, contoh selanjutnya yaitu a half atau 30 menit. Nah, untuk a half ini kita kan tadi udah bermain tentang jarum pendek sama jarum panjang. Sekarang kalau jarum pendeknya ke sebelah kanan, dia menggunakan pass, dan kalau jarum pendeknya ke sebelah kiri itu berarti dia menggunakan to. Jadi untuk menentukan half-nya itu pakai pass atau pakai to, anak Ustazah bisa lihat dari jarum pendeknya. Oke, di sini anak Ustazah bisa lihat contohnya yaitu a half past 1 atau jam 1 lebih 30 menit. Yang satu lagi a half to 11, 11 kurang 30 menit. Oke, selanjutnya ada contoh lainnya. Di sini ada jam 11 lewat 24 menit. Bahasa Inggrisnya yaitu 24 past 11. Sedangkan jam 12 kurang 25 menit itu bahasa Inggrisnya 25 to 12. Dan Ustazah ingatkan sekali lagi untuk penulisan jam itu kita balik ya. Menit dulu baru jamnya. Jadi itu kan 12 kurang 25 menit. Jadi 25 menitnya duluan baru 12-nya. Ada dua istilah dalam penyebutan telling the time, yaitu AM dan PM. AM or anti-meridian. Mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu disebut dengan AM. For example, it's 3 o'clock AM. And the second one is PM or post meridian. Mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. For example, it's 3 o'clock PM. Jadi PM itu digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam.
Sedangkan I am itu digunakan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi perputarannya itu yaitu 24 jam. 24 jam dibagi 2. Setengahnya untuk I am, setengahnya lagi untuk PM. Oke, di sini ada beberapa kalimat yang biasanya digunakan untuk menanyakan waktu di dalam bahasa Inggris. Seperti, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it right now? Jam berapa sekarang? Do you know what time is it? May I know what time is it? When does this store is open? Nah, jadi nanti kalau ada ditanya, what time is it right now? Jadi anak ustazah udah bisa jawab ya dari penjelasan ustazah yang di awal tadi. Oke, I think that's enough for today. See you, bye-bye.